Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah berdoa, sekarang Ibu mau ambil absen. Ya, Ibu. Maria Eskika, Ada, Ibu. Monica Nitin, Hadir, Ibu. Antonius, Alfa, Ibu. Alfa. Kenapa dia? Tidak ada berita, Ibu. Diana, Hadir, Ibu. Emiliana, Alpa, Alpa Ibu, Ada surat, Ibu. Alfa atau sakit? Alpa, Alfa. ya Ibu. Ada di saya, Ibu. Kemarin dia main. Titip salam untuk mereka yang tidak hadir ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup jujur dan adil. Perhatikan di sini ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya, apakah adik-adik tahu apa itu bersikap adil dan jujur? Tidak, Ibu. Tidak tahu? Iya, tidak tahu, Ibu. Setiap hari yang adik lakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, masa adik tidak tahu? Oke, baik, kalau adik-adik tidak tahu, sekarang Ibu mau jelaskan hidup jujur dan adil itu. Kita kalau jujur, kita harus bersikap jujur terhadap sesama, bapak, mama, kakak, adik, dan keluarga. Kalau adik itu kita harus, kalau adil kita harus bersikap adil dengan sesama juga, dengan teman, dengan adik. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita masuk pada materinya. Ibu minta salah satu adik maju ke depan untuk membaca sebuah cerita. Adik Oni, maju ke depan. Baca yang lantang ya, supaya teman-teman bisa dengar. Adik-adik dengar dan sebentar bisa menjawab pertanyaan. Iya, Ibu. Hakim paling adil dan si kikir. Hakim itu bernama Duan Guanggin. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sering membuat keputusan-keputusan yang sangat adil sehingga sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Pada suatu siang yang cerah, Duan Guanggin berjalan-jalan di sekitar pasar. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang berkerumun. Sang hakim tertarik dan merasa penasaran. Maka ia pun mendatanginya untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang itu berkerumun. Rupanya terjadi perselisihan antara seorang petani miskin dengan seorang pemilik toko yang terkenal kikir. Petani itu secara tidak disengaja telah menjatuhkan karung miliknya yang sangat berat dan mengenai seekor anak ayam milik si empunya toko hingga mati. Si pemilik toko yang kikir itu pun marah. Ia meminta ganti rugi 100 sen kepada si petani miskin. Padahal anak ayam tersebut masih kecil dan akan tumbuh menjadi ayam besar yang harganya 100 sen. Karena itulah ia menuntut uang ganti rugi sebesar itu. Dari mana aku mendapatkan uang 100 sen? Keluh si petani miskin. Itu urusanmu, hardik si pemilik toko kikir. Pokoknya kau harus membayar ganti rugi. Salah seorang yang berkerumun di sana mengenali Duan Guanggin. Maka ia pun meminta sang hakim untuk menangani perkara itu. Sudah, Ibu. Sudah? Terima kasih adik. Sudah bersama Ibu. Adik-adik sudah dengar semuanya?
Sudah, Ibu. Mau dibaca ulang? Tidak, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak mau baca ulang, berarti adik-adik sudah dengar semuanya ya? Iya, Ibu. Oke. Dan harus bisa menjawab pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa judul cerita tersebut? Yang kedua, adik-adik tulis di situ ya. Sebentar satu-satu maju untuk menjawab di sini. Pertanyaan yang kedua, tokoh siapa saja yang terlibat dalam bacaan tersebut? Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa artinya bertindak adil dalam bacaan tersebut? Sekarang Ibu minta satu-satu maju ke depan untuk menjawab cerita tersebut. Yang pertama, Ade Monica, nomor 1 bisa jawab di depan. Bisa, Ibu. Maju. Jawab di sini. Oke, terima kasih Ade Monica. Yang kedua, siapa yang mau maju di depan? Ade Estika? Maju sudah, nomor 2. Maju sudah. Jawab nomor 2. Tokoh siapa saja yang terlibat dalam bacaan tersebut? Yang ketiga, siap ada Diana? Oke. Yang berikut ada Diana, nomor 3. Oke, baik, terima kasih ada Diana. Adik-adik pintar semua ya, bisa menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada Injil. Siapa yang bisa baca Injil di sini? Ada Diana bisa baca Injil? Bisa, Ibu. Lihat Injil di situ. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 5 sampai 10. Teman-teman yang lain bisa dengar ya. Bisa Para Rasul Bab 5 ayat 1 sampai 10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tapi Petrus berkata, Ananias,
Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Oke, baik, terima kasih. Sekarang ibu juga menyiapkan sedikit pertanyaan tentang bacaan Kisah Para Rasul. Di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan di sini yang ibu siapkan. Ada Esti, minta di sini tentang bacaan Kisah Para Rasul tadi. Di sini pertanyaan yang pertama, adik-adik sudah mendengarkan cerita dengan bacaan. Sekarang ibu mau mengajak kita semua, kalau adik-adik pulang di rumah, kita harus bersikap adil, jujur dengan sesama. Kita tidak boleh membohongi orang tua, menipu. Sudah dengar? Sudah, Ibu. Oke, baik. Pada pagi hari ini pelajaran kita hanya sampai di sini. Tidak ada tugas yang ibu berikan. Hanya pesan yang ibu berikan, yaitu kita harus berjujur dengan sesama yang ada di lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu.